Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi. Satu, dua, tiga, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu yang telah hadir di ruangan kita ini. Gimana Ibu mau tanya nih? Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kayaknya Ananda satu ini kok lemas sekali. Belum makan ya? Belum makan. Sabar ya, sebentar ya. Kita akan melakukan suatu diskusi secara bersama-sama. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu ingin salah satu dari kalian memimpin doa tanpa terpaksa ya. Kelompok nih, kelas Bu. Sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Terima kasih kepada Ananda yang telah memimpin doanya. Ya, sama-sama. Nah, Ibu pengen tahu nih gimana keadaan kalian hari ini? Baik. Oke. Nyaman? Nyaman di ruangan ini? Nyaman dan sebu. Nah, kalian tahu nggak apa tujuan Ibu kumpulkan kalian di sini? Belum. Belum. Ini tahu dong. Bentar ya, Ibu akan kasih tahu. Nah, kita akan melakukan konseling klasika. Di mana konseling klasika ini Ibu telah mendapatkan sumber dari guru-guru yang lain mengenai apa yang ingin kita bahas atau topik yang akan kita bahas. Karena Ibu lihat pada era sekarang, apalagi pada kita di kalangan SMP itu banyak mencari tahu, karena kita itu kadang-kadang lupa dengan jati diri kita atau krisis jati diri. Nah, topik yang akan dibahas ini tentang krisis jati diri. Nah, Ibu mau tahu nih, kalian tahu nggak apa tujuan Ibu kumpulkan kalian di sini? Biar tahu diri. Biar tahu diri. Betul tuh kata Bu, tidak ada yang salah. Nah, Biar jati diri, Bu. berarti Muna kurang tahu diri ya. Semua yang diungkapkan Ananda ini semua betul. Jadi di sini kita ya. Kalau diarahin sama yang dilarang kayak mana, Bu? Apa? Kalau diarahin sama yang dilarang gimana? Sama-sama bisa berarti. Arah. Cuma yang mungkin salah satunya bisa memberikan arahan dan satu lagi bisa memberikan dorongan, bimbingan. Jadi dua orang ini akan saling menguatkan satu sama lain. Ada yang udah tahu Ibu? Ibu mau baca enggak? Tahu. Tapi nggak tahu namanya, Bu. Ya. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ibu, cinta itu bentuknya gimana sih? Cinta itu emang nggak nampak tapi bisa kita ungkapkan. Tapi enak itu kayak pelukan ya. Iya. Ibu mau bahasa. Silakan duduk nak. Kenapa lu telat tadi nak? Ada kendala ya nak? Macet tadi, Bu. Aduh, udah jam segini ya macet ya. Nah, perkenalkan nama Ibu Cut Paulina. Ibu salah satu guru BK di sini dan Ibu juga udah mengetahui data-data kalian. Di sini Ibu cuma ingin mengabsen. Apakah kalian semua hadir atau nanti ada beberapa orang yang berhalangan hadir ya? Ya, Bu. Jadi siapa namanya yang Ibu panggil, ajukan tangan dan mengatakan hadir Bu, ya.
Iya Bu. Jadi kita bersemangat. Ramadan Fauziadi. Hadir. Kasida. Hadir Bu. Sofa. Hadir Bu. Muna. Hadir Bu. Astadira. Hadir Bu. Harini. Hadir Bu. Maulida. Hadir Bu. Rini. Hadir Bu. Fikri. Hadir Bu. Putri. Hadir Bu. Ini Bu. Putri ya. Yang Putri. Hadir Bu. Oh, ada dua Putri ya. Kok sampai nggak bisa kenal ini karena dua-dua namanya Putri. Saya juga Fitri, Bu. Ya, Sedikit aja ya. beda. Jangan beda. Puput. Itu dulu. Ya, Putri. Putri. Itu dibully, Bu. Dibilang Fitri Duyung. Ibu ini Putri, ini Puput. Panggilannya. Oh iya. Kembar Bu. Kembar nama. Jadi kita akan melakukan bimbingan klasikal, di mana itu kita satu orang akan menjadi pemimpin kelompoknya, yaitu ibu memimpin kelas ini dan ibu akan memberikan arahan kepada kalian semuanya. Lalu bentar ya. Iya Bu. Lalu di sini juga kalian jangan takut. Di sini juga kita memiliki aturan ataupun sering disebut dengan asas. Nah, dalam asas ini ada salah satunya asas kerahasiaan, di mana nanti saat tema yang ibu berikan tadi ada permasalahan ataupun kaitan permasalahan dengan kalian bisa mengungkapkan permasalahan itu. Sehingga kita akan sama-sama mencari solusinya. Dan rahasia yang telah kalian ungkapkan nanti, ibu harapkan cukup diskusinya di ruangan ini, tidak boleh keluar dari ruangan ini. Gimana? Setuju? Setuju. Nah, asas keterbukaan. Kita kan lagi mendiskusikan suatu hal permasalahan. Ibu pengen kalian itu terbuka, jangan ada yang kalian tutupi. Karena kalau seandainya ada yang kalian tutupi, kalian itu tidak bisa mencari solusinya. Nah, itu ibu harap kalian itu bisa lebih terbuka, terus kesukarelaan. Nah, kalian harus sukarela datang ke sini. Ibu tanya nih, kalian sukarela nggak datang ke sini? Dipanggil, Bu. Oh, dipanggil. Jadi merasa terpaksa ya, Muna? Enggak. Tapi sukarela kan datang ke sini? Kalau diajak gimana? Kalau diajak dalam hati sukarela nggak? Atau ada apa namanya? Kayaknya Ramadan terpaksa deh, Ibu. Dipaksa, ya, Bu. Pengen aja Bu. Iya, Jadi sukarela kan? Ya ini sukarela. Jangan sampai hilang arah. Tenang aja, di sini kita sih sama-sama jika seandainya Ramadan hilang arah, nanti ada teman lain yang bisa menegur atau memberikan saran, solusi supaya Ramadan itu bisa lebih kuat, tidak hilang arah lagi. Karena di masa-masa SMP inilah orang banyak mencari jati diri mereka. Maka disitulah ada krisis jati diri. Iya benar. Ada selingkuh nggak Bu? Ada, cuma sedikitnya yang nggak terlalu wow, yang udah biasa aja, tapi akan membangkitkan semangat kalian. Nah, kita akan ke tahap selanjutnya. Gimana nih, kalian udah siap? Siap. Nah, kita akan speaking terlebih dahulu. Oke, Bu. Kalian ikut apa yang dibilang ya? Iya, Bu. Tepuk semangat. Sekarang ibu yang jadi pemandunya, kalian yang membuat langkah-langkahnya ya. Tepuk semangat. Nah, tadi ibu ada mengatakan topik tentang krisis jati diri. Ada yang tahu tentang krisis jati diri? Hilang arah Bu. Ibu krisis itu kayak konflik kan? Krisis kurang. Tidak memahami diri sendiri Bu. Krisis itu kurang-kurangan. Kurangan.
jati diri? Hilang arah. Atau Ibu, jelasin dulu apa itu krisis. Nggak ngerti. Di situ Bu, Krisis ini miskin itu apa? Nanti Ibu akan jelasin apa yang Ananda tahu. Oh, miskin diri. tidak sadar akan diri. Miskin diri. Ya. Tidak memahami diri sendiri Bu, tidak tahu jati diri Bu. Lemah. Bunuh diri Bu. Lemah. Nggak bermodal. Dan lain-lain. Nah, benar nih apa yang Ananda sampaikan bahwa krisis jati diri itu salah satunya hilang arah, miskin diri, tidak memahami diri, dan lemah. Bu, gimana miskin diri itu gimana Bu? Miskin diri ini dia bukan karena harta, tapi keyakinan dia itu arah dia, karena setiap orang itu memiliki prinsip. Kurang Kurang apa tadi Sofa? Kurang. Kurang keyakinan Bu. Ya. Kira-kira gimana nih? Keyakinan diri ya. Kepercayaan kita kepada sang ilahi itu kan menurut kepercayaan kita kan beda-beda. Oh, baik. Nah, salah satunya. Jadi krisis jati diri ini yaitu sesuatu hilang arah bagi siswa yang ingin mencari jati diri dia. Di mana di situ juga harus memiliki setiap orang juga memiliki prinsip, yang mana prinsip itulah yang akan mengarahkan hidupnya itu menjadi lebih baik. Bu, orangnya cerita Bu. Iya. Cerita apa nak? Boleh? Boleh sampai depan. Dia Bu tadi nanya kayak mana kalau orang yang hilang arah. Saya bilang berarti dia Ya, itu salah Emang satunya. masih hilang arah ternyata. Jelasin lagi. Masa hilang arah, orang hilang arah Bu? Ini cuma sama orang yang lebih hilang arah. Kan kayak mana tuh Bu? Nah, kan kalian juga nih ibu lihat kalian seperti hilang arah. Di sini ibu akan menampilkan pemaparan tentang apa itu krisis jati diri. Ibu, contoh miskin diri itu gimana Bu? Iya tadi. Nggak ingat kan? Ada sini buka fokus di Nggak boleh ngejas, namanya orang nggak paham. Tadi kan Ibu udah jelasin, nggak boleh dijas. Kalau kawan nggak paham itu dibilang. Iya. Oh, aku jelasin ya. Kebingungan. Ibu. Enggak lah, boleh. Ibu, mari lah. Apa ya? Ibu, Mengurangi krisis jati diri. Apa itu krisis jati diri? Nggak nampak enak? Biar dibaca aja. Apa itu krisis jati diri? Krisis jati diri adalah kondisi bingung atau ketidakpastian yang dimiliki seseorang dalam memahami siapa dirinya, nilai yang dianut, dan kemana arah hidupnya. Yang mana menurut Erik Erikson, dia mengatakan bahwa pertama kali diperkenalkan oleh psikolog Erik Erikson, di mana krisis jati diri itu yaitu sangat rentan terhadap pada usia 12-15 tahun karena berada di persimpangan dunia anak dan dewasa. Nah, yang dikatakan tadi di mana umur 12 dan 15 tahun itu rentan untuk untuk memiliki krisis jati diri ini karena di situ kita ingin menggali apa yang menjadi suatu hal yang mengganjal dalam diri kita. Nah, disitulah kadang orang itu akan hilang arah, nilai yang dianutnya itu akan jadi hilang, terus arah hidupnya itu tidak teratur. Apakah kalian di sini kondisinya pernah hilang arah? Boleh salah satunya contoh? Kalau orang gila itu kayak mana? Apa? Kalau orang gila itu apakah termasuk dalam hilang arah? Hilang akal. Kalau orang gila itu salah satu orang yang awalnya hilang arah, terus tidak ada yang membantu untuk mendorong dia dengan tekanan-tekanan yang dia miliki, terus dia itu tidak terbuka, tidak menceritakan, sehingga dia memendam dan meredam permasalahan yang dia miliki, sehingga dia memiliki tekanan yang keras dan
ya berakhir seperti itu. Apakah orang gila itu bisa didapatkan lagi? Bisa jika ada penanganan yang lebih intens. Tapi kalau sudah terlalu berat ya harus ada kontrol. Nah, Ya Bu, tadi teman saya bertanya kalau stres itu maksudnya stres itu ada tingkatannya, ada permasalahannya dan ada kondisinya. Stresnya seperti apa? Baru bisa kita katakan bahwa itu dia krisis jati diri atau hilang arah. Ya, begitu. Nah, kalian pasti tentunya pengen tahu kan apa itu tanda-tanda krisis jati diri. Gimana? Pas kalian tahu tanda-tanda itu, ada nggak ya sama aku krisis jati diri nggak ya? Ini salah satunya. Yang pertama kebingungan arah. Yang mana kebingungan arah itu sulit menentukan minat, bakat, tujuan hidup yang jelas. Kayaknya itu saya banget deh, Bu. Dan yang kedua mudah terpengaruh. Nah, Saya, Bu. terpengaruh. Ini pasti tentunya kalian akan rasakan kan? Iya, Dalam pertemanan ataupun dalam keluarga ataupun dalam setiap kondisi kita tuh mudah pastinya terpengaruh. Tapi lingkungan. Mudah terpengaruh itu kurang percaya diri dan sering berganti kelompok pertemanan tanpa arah yang jelas. Betul kan? Nanti kadang-kadang kalian bertengkar satu sama lain, terus udah beda lagi pertemanan. Sekarang bahasa kerennya circle. Iya, Itu tapi kan saya nggak mau pilih teman, Bu. benar. Kita tidak boleh pilih teman. Ya, tapi kan Bu, teman itu harus dipilih, Bu. Karena ada teman yang hilang arah, dia terlalu hilang arah, Bu. Ya. ini dipilih yang kayak mana? Pilih saya orang ini. Bukan. Ini lebih hilang arah nih, Bu. Kayaknya. Enggak ditinggalin aja. Jadi pilihnya itu sesuai, pilihnya itu sesuai kondisi. Kalau kita ingin menjadi lebih baik, ya kita harus memilih. Tetapi tidak ada menutup kemungkinan kita harus berteman dengan semuanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, merasa terasing. Dimana setelah kita memiliki krisis jati diri, kita itu merasa terasing. Dimana merasa tidak dimengerti oleh keluarga maupun teman sebaya sehingga rentan menarik diri. Nah, jika kita telah memiliki krisis jati diri, tentunya kita pasti akan merasa terasingkan. Nah, kan ada orang yang bilang tiba-tiba dia sudah menjadi introvert. Nah, itu salah satunya kalau dia itu telah memiliki krisis jati diri. Sebenarnya dia tuh ekstrovert ataupun dia tuh bisa berbicara dengan teman-teman yang lain. Karena ada tanda-tanda salah satu krisis jati diri dia, maka dia akan merasa introvert, menarik diri dan mengasingkan diri. Salah satunya ya faktornya keluarga. Kalau seandainya perkataan dia itu tidak didengar ataupun pendapat dia itu yang dia berikan selalu dialihkan dengan keluarganya, nah itu salah satu dia akan dapat merasa terasingkan. Saatnya emosi labil. Saat kita memiliki krisis jati diri, emosi kita itu tidak stabil, yang mana mudah marah, gelisah, merasa hampa tanpa sebab atau mencari perhatian berlebihan. Karena ada orang melampiaskannya untuk game ataupun permainan yang secara tidak langsung virtual gitu. Nah itu salah satu dia itu merasa jati diri dia itu hilang. Kalau orang kan ada kemarin kejadian tengok Bu diterbitkan. Ya. Jadi anak muda ini dia lompat dari bangunan Meninggal dia. Tahu nggak ada nggak kronologi ceritanya kenapa apa penyebabnya? Saya dengar Bu, tahu saya karena gara-gara cewek. Karena gara-gara cewek. Yang itu cewek itu salah satu membuat krisis jati diri orang itu kan hilang. Enggak, saya enggak setuju. Kenapa nggak setuju? Karena saya cewek, Bu. Mau disalahin cewek loh, Bu. Benar. Tapi kan salah satunya ya pas saat itu pasti emosi kita tidak stabil, labil. Karena kenapa kita itu pasti salah satunya jika sudah berhubungan pasti kita akan ketergantungan. Iya, betul. Jadi Bisa saya salah. Hah? Bisa salah. Tidak ada yang salah sebenarnya. Maka dari itu kuncinya jangan ketergantungan. Kita boleh menganggap dia itu sebagai tujuan, tapi jangan menggantungkan diri terhadap dia. Nanti ya terjadi seperti yang kayak Anda bilang. Ya, Bu. Selanjutnya Pengalaman Ramadan. faktor utama penyebab
krisis jati diri. Yang pertama faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan itu ada tekanan keluarga berupa ekspektasi yang terlalu tinggi, kurangnya dukungan emosional, serta tekanan teman sebaya. Nah ini kalau tekanan keluarga lebih ke ibu lihat, lebih ke karir. Karena kadang-kadang apa yang kita putuskan menyimpang dengan keluarga kita. Nah dari situ kita pasti akan merasa bahwa apa pendapat kita itu tidak diterima. Ya apa benar yang dibilang? Benar Benar, Bu. Karena banyak Benar ibu. orang tua yang menuntut anaknya harus bisa lebih dari mereka. Tidak harus tinggi. Jadi anak akan tertekan. Itu faktor lingkungan. Media sosial, yang mana gempuran konten dunia maya yang membentuk standar identitas, fisik, dan kesuksesan yang seringkali tidak realistis. Dimana kita lihat ada orang yang up video karir dia, kejayaan dia, terkadang itu belum tentu sepenuhnya dia itu sukses. Terkadang di situ dia hanya memaparkan apa hasil yang dia dapatkan, tapi kan kita nggak tahu gimana perjalanan dia. Nah kita cuma melihat instannya saja, tapi kita tidak melihat bagaimana perjuangan dia. Nah itu salah satu penyebab utama krisisnya jati diri. Yang terakhir, trauma dan perubahan, yang mana pengalaman traumatik atau perubahan hidup yang signifikan secara mendadak seperti pindah sekolah atau perceraian orang tua itu menjadi salah satu faktor krisis jati diri. Nah, kalau trauma dan perubahan hidup itu memang salah satu menghilangkan krisis jati diri kita. Trauma itu kan memberikan tekanan yang sudah lama dari dulu. Kalau seandainya dia terulang, pasti tentunya kita itu menjadi takut ataupun emosi kita akan labil. Disitulah kita akan mudah hilang arahnya. Nah, dampak negatifnya apa sih? Dampak negatifnya seperti prestasi akademik menurun akibat kurangnya motivasi belajar. Hubungan sosial menjadi terganggu dan remaja sulit mempertahankan persahabatan. Lalu remaja rentan terhadap perilaku penyimpangan demi mencari eksistensi dan memicu depresi dan kesulitan menetapkan tujuan hidup. Ada yang ingin membaca bagaimana membangun jati diri sehat? Boleh, Muna. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya menawarkan ingin menjelaskan membangun jati diri yang sehat. Yang pertama, kawan-kawan dengar ya yang arah. Jadi suaranya. Yang pertama kita kenali diri sendiri dulu. Yang pertama tuh pahami dulu kelebihan dan kekurangannya secara realistis tanpa menghakimi diri sendiri. Yang kedua, pegang prinsip, miliki nilai dan prinsip hidup yang kuat sebagai panduan dalam berperilaku sehari-hari yang mana benar. Terus yang ketiga ada hargai keunikan, cintai diri sendiri, hindari membanding-bandingkan